Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmah Hulan Ramadona, NPM 20150610049 dari PSTIB. Di sini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah IoT, yaitu melakukan pengukuran suhu, kelembapan, dan jarak yang dikonfigurasikan dengan database. Baik, di sini merupakan rangkaian yang telah saya buat di mana kita membutuhkan satu buah node MCU, kemudian ada satu buah sensor DHT11, lalu ada satu buah breadboard, kemudian ada satu buah sensor ultrasonik, lalu ada saya menggunakan juga satu buah lampu LED dan juga ada kabel jumper dan kabel USB untuk kita hubungkan ke laptop untuk ke Arduino IDE-nya. Lalu di sini untuk rangkaiannya sendiri, untuk sensor DHT11 ini, untuk pin VCC-nya kita hubungkan ke pin 3 volt Node MCU, pin DHT-nya kita hubungkan ke pin D4 Node MCU, lalu pin ground-nya kita hubungkan ke pin ground Node MCU. Kemudian untuk sensor ultrasoniknya sendiri, untuk pin VCC dan pin ground-nya masing-masing kita hubungkan juga ke pin 3 volt dan juga pin ground pada Node MCU. Lalu untuk pin triggernya kita hubungkan ke pin D1, untuk pin echo-nya kita hubungkan ke pin D2. Kemudian di sini juga untuk lampu LED-nya ini kita hubungkan ke pin D0 pada Node MCU. Baik, selanjutnya di sini hal yang harus kita lakukan pertama yaitu membuka SAM, lalu kita hidupkan Apache dan MySQL agar kita bisa masuk ke database phpMyAdmin. Lalu di sini kita ketik saja localhost phpMyAdmin, maka akan muncul dashboard phpMyAdmin. Di sini kita akan membuat database yang kita butuhkan. Setelah membuat database dengan nama IoT, lalu kita bisa membuat tabel di dalam database ini dengan nama sensor. Jumlah kolomnya 5. Lalu kita isikan dengan ID, tanggal, jarak, temperatur, dan juga kelembapan. ID ini tetap dengan tipe data integer, untuk tanggal kita gunakan time step, untuk jarak kita gunakan float, temperatur juga float, dan juga kelembapan float. Untuk ID ini akan saya buat auto increment. Jika sudah kita simpan. Nah, di sini kita telah selesai membuat database yang kita inginkan, lalu kita beralih ke file yang telah diberikan Pak Gigi untuk tugas ini. Sebelumnya untuk file ini kita harus sudah masukkan ke dalam folder SAM, lalu file htdocs kita pindahkan ke sini, lalu kita buka kode program koneksi dan juga load. Nah, untuk koneksi sendiri, ini untuk konfigurasi dengan database-nya tetap dengan user default-nya root, password-nya juga kosong default. Lalu kita sesuaikan dengan database yang telah kita buat tadi, IoT. Kemudian kita ke program load PHP-nya. Di sini digunakan untuk mengkonfigurasikan masing-masing sensor, yaitu jarak, temperatur, dan kelembapan. Ini adalah contoh programnya yang telah diberikan oleh Pak Gigi. Jika sudah kita sesuaikan, maka kita bisa mencobanya dengan menuliskan IP dari WiFi yang sedang terhubung ke laptop kita. Itu bisa kita cek di CMD dengan menuliskan if config. Kita copy saja, lalu kita masuk ke file IoT tadi, kemudian load php
jarak misalnya kita isikan 100 dan temperatur kita isikan bebas ya ini. Kelembapan sama dengan 70. Kita enter. Nah, di sini ada data yang kita masukkan telah ke record. Kita bisa cek di database. Nah, ini merupakan jarak, temperatur, dan kelembapan yang telah kita inputkan tadi, berarti berhasil terkonfigurasi. Kemudian, untuk menghubungkannya dengan rangkaian yang telah kita buat tadi, kita bisa beralih ke Arduino IDE. Di sini merupakan sudah ada program yang telah diberikan Pak Gigi juga, di mana di sini kita menggunakan library ESP8266, lalu ada DHT untuk sensor DHT-nya, kemudian di sini juga ada server IP kita tadi, lalu ada My SSID ini, yaitu WiFi yang sedang terhubung ke laptop kita, dengan nama WiFi-nya apa dan password-nya. Kemudian di sini ada define di mana trigger pin dari sensor ultrasonic kita hubungkan ke pin D1, lalu echo pin kita hubungkan ke D2, LED ke D0, dan untuk dari sensor DHT-nya kita hubungkan ke D4. Kemudian di sini ada void loop, durasi dan jarak untuk humidity, temperatur dalam Celsius dan juga Fahrenheit. Lalu di sini juga ada konfigurasi untuk sensor ultrasoniknya, di mana jika jaraknya kurang dari sama dengan 10, maka lampu LED-nya akan hidup dan akan mengeluarkan output jarak terlalu dekat, segera menjauh. Namun jika jaraknya lebih dari 10, maka LED-nya akan mati dan mengeluarkan output jarak aman. Ini juga merupakan konfigurasi untuk sensor suhunya, di mana humidity kita simbolkan dengan H, temperatur T, dan juga heat index H. Ini juga jika kita terhubung dengan server, maka akan di sini juga jika kita terhubung dengan server, ini tadi, ini kita sesuaikan dengan nama database kita, kemudian ini contoh dari yang kita tuliskan di web browser jika ingin menginputkan jarak, temperatur, dan kelembapannya secara manual. Ini hostnya kita sesuaikan dengan IP address kita ya. Ini belum saya ubah terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa langsung lanjut ke proses upload. Di sini masih dalam proses upload. Kita tunggu terlebih dahulu.
Nah, jika sudah selesai proses upload, kita bisa lihat di serial monitor. Nah, ini telah berhasil kita dapatkan jarak sensor, humidity, dan temperatur, di mana jika kita dekatkan objek, maka akan mengeluarkan output jarak terlalu dekat segera menjauh dan lampu LED akan hidup. Namun jika kita jauhkan objek, maka lampu LED-nya akan mati dan akan mengeluarkan output jarak aman. Nah, jika sudah, kita akan coba ke database-nya apakah masuk secara otomatis. Nah, di sini telah berhasil ya, di mana output pada Arduino ID tadi telah terhubung ke database yang telah kita buat. Ini merupakan hasilnya dengan jarak, temperatur, dan kelembapan. Kemudian kita bisa melihat grafiknya. Nah, di sini untuk koneksinya sama seperti tadi, kita sesuaikan dengan database kita dengan nama IoT. Lalu live server datanya. Nah, di sini server datanya seperti ini, sama kita sesuaikan database-nya nama IoT seperti yang ada di phpMyAdmin. Di sini saya membuat dua graf, di mana ada graf untuk jarak dan juga graf untuk suhu. Graf untuk suhu ini sama koneksinya kita sesuaikan dengan database kita. Kemudian live server datanya juga kita sesuaikan dengan database kita. Nah, jika live server data untuk jarak tadi di sini kita tuliskan row-nya 2 karena pada database ini terdapat di kolom kedua. Ini kita bisa langsung lihat grafnya. Kita tuliskan IP address kita, lalu IoT graph. Nah, di sini merupakan real time dari grafik sensor jarak ya. Dia akan memunculkan grafik secara real time jika kita dekatkan. Nah, ini lampu LED-nya nyala, maka jaraknya akan kecil. Jarak 2, kita jauhkan objeknya, maka jaraknya akan menjauh kembali. Lalu kita akan buka grafik untuk suhu. Suhu. Nah, ini grafik sensor untuk suhu atau temperatur. Di sini tetap 28 karena suhu terkadang selalu tetap. Nah, ini sensor suhunya telah berjalan secara real time. Mungkin untuk tugas ini sampai di sini saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.